Shalom jemaat ICM, sungguh sukacita bagi Dian dapat berjumpa lagi dengan Bapak Ibu di ibadah online minggu ini. Dan apa saja info sepekan? Mari kita saksikan. Bagi Bapak Ibu yang ingin mengetahui informasi seputar ICM atau ingin didoakan secara khusus, dapat menghubungi nomor WhatsApp berikut ini. Dan bagi Bapak Ibu yang ingin memberikan persembahan atau persepuluhan, dapat mentransfernya ke rekening berikut ini. Apapun yang kita alami akhir-akhir ini, percayalah ada maksud di balik semuanya itu. Tetap andalkan Tuhan dan selalu berserah padanya. Selalu waspada dan lakukan apa yang menjadi bagian kita, yaitu menjalankan protokol kesehatan, seperti menggunakan masker, sering mencuci tangan, dan tetap menjaga jarak. Dian percaya akan selalu ada lindungan Tuhan dimanapun kita berada. Sekian ICM News minggu ini, saya Dian. Happy Sunday and God bless you. Happy Sunday, selamat hari Minggu buat para orang tua dan adik-adik yang ada di rumah. Hari ini kakak ingin mengajak kita sama-sama berdoa untuk bangsa dan negara. Karena hari ini adalah hari yang sangat berbeda dan sangat spesial. Yang akan menaikkan doa-doa buat bangsa dan negara kita adalah anak-anak kita. Saya mengajak para orang tua dan juga adik-adik untuk sama-sama menaikkan doa-doa kita. Karena adik-adik memiliki sebuah kerinduan yang sangat jauh sekali. Yang pertama adalah mereka ingin kembali bersekolah. Yang kedua, mereka ingin kembali beribadah bersama-sama. Nah, saya mengajak para orang tua dan juga adik-adik kita menaikkan doa kita. Terima kasih Tuhan Yesus buat penyertaan-Mu sampai hari ini. Tuhan, kami berdoa buat bangsa kami Indonesia yang masih terdampak pandemi COVID-19. Kami percaya kuasa Tuhan terus bekerja untuk pemulihan bangsa kami, agar kami anak-anak boleh belajar di sekolah, bertemu dengan teman-teman dan guru kami. Tuhan, kami juga rindu untuk beribadah bersama teman-teman, bertemu dengan teman-teman, memuji nama Tuhan Yesus. Kami berdoa buat para medis yang masih bekerja di garda terdepan. Tuhan, lindungilah mereka Tuhan, berikanlah kesehatan, kekuatan juga Tuhan. Tuhan, berkati juga yang sakit Tuhan, sembuhkan mereka Tuhan. Kami percaya doa-doa Tuhan mampu menyembuhkan mereka. Tuhan, kami juga berdoa untuk Pak Presiden dan pemerintahan. Berikan roh kebijaksanaan dan kesehatan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Tuhan Yesus, terima kasih atas hari yang indah ini Tuhan. Berkati kota dan bangsa kami Tuhan, berkati gereja ICM kami Tuhan, berkati sekolah kami Tuhan, yaitu sekolah CPS Cahaya Bangsa Tuhan. Berkati teman-teman kami yang berada dimanapun Tuhan. Berkati juga orang tua kami Tuhan, supaya sehat selalu. Dan memberikanlah kekuatan kepada Presiden Pak Jokowi kami Tuhan. Berkati juga yang lemah dikuatkan dan yang sakit disembuhkan. Dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan Yesus. Jadi berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Tuhan Yesus, Indonesia percaya Tuhan, virus corona ini akan segera berhenti Tuhan. Dan juga kami percaya Engkau selalu melindungi
Kota Batam, dan juga teman-teman Nesya, guru-guru Nesya, kakak pembina Nesya Tuhan. Kau selalu melindungi mereka Tuhan. Dan Nesya juga percaya Tuhan, Engkau selalu melindungi Pak Presiden Tuhan yang sedang menghadapi masalah tentang virus corona ini Tuhan. Engkau selalu melindunginya Tuhan, dan juga para tenaga medis ini Tuhan yang sedang menghadapi virus corona ini. Mereka sedang berada di garda terdepan Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau selalu melindungi mereka Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Tuhan Yesus, terima kasih atas hari-hari yang telah kami lewati dengan kebaikan-Mu. Dan kami ingin virus ini segera pergi dari bangsa kami ini. Kami juga berdoa kepada dokter, tim medis, Pak Presiden, dan pemerintah lainnya, supaya mereka diberi kebijaksanaan dan kesehatan untuk mengatasi virus corona ini. Dan terima kasih Tuhan, ampuni dosa dan pelanggaran kami yang telah kami perbuat. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Tuhan berkati Kota Batam ini Tuhan, supaya virusnya sembuh Tuhan. Berkati orang yang lagi sakit Tuhan. Terima kasih Tuhan. Berkati Bapak Presiden Tuhan. Kau berkati Tuhan. Berkati kawan-kawan Tuhan, dan juga kakak pembina Tuhan. Kau berkati Tuhan segala keluarga ini Tuhan. Dalam Tuhan Yesus, amin. Demikianlah kita sudah mendengarkan doa anak-anak kita. Dan sekarang kita sama-sama untuk membaca firman Tuhan di dalam Yeremia 29 ayat 12 sampai 14a. Dengan hitungan ketiga kita sama-sama membuka dan membaca. 1, 2, 3. Dan apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku, maka aku akan mendengarkan kamu. Apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku. Apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati, aku akan memberikan kamu menemukan aku. Demikianlah firman Tuhan, dan aku akan memulihkan keadaanmu. Nah, di dalam firman Tuhan ini mengingatkan kepada kita supaya kita terus mengingat Tuhan, bahkan terus sama-sama berdoa mencari wajah Tuhan, supaya keadaan bangsa kita ini semakin dipulihkan. Nah, akhir kata dari saya mengucapkan selamat hari Minggu dan salam sejahtera buat kita semua. Shalom, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam buat jemaat ICM. Dimanapun kita berada, percayalah bahwa Tuhan selalu ada di sana. Sebab 2-3 orang berkumpul, Allah ada di tengah-tengah kita. Amin. Halo, saya mau kasih tahu bahwa memang benar bahwa kita sudah lama sekali tidak berjumpa, beribadah bersama di gereja, di gedung gereja. Tapi percayalah bahwa gereja bukan berbicara fasilitas. Gereja bukanlah gedung, tapi gereja adalah kita. Ketika kita bersama dengan suami, ketika kita bersama dengan istri dan anak-anak kita, rekan-rekan kita, anggota keluarga kita beribadah bersama, di sanalah gereja. Amin. Saya mengajak Bapak Ibu untuk sama-sama kita berdoa sebelum kita memulai menyembah dan meninggikan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami tahu bahwa
Di setiap dan segala musim Engkau Allah yang bersama dengan kami. Apapun yang terjadi, Engkau Allah tidak pernah pergi, tidak pernah meninggalkan kami. Engkau Allah yang setia, dan kami terus mau berseru dan berserah kepada Engkau Tuhan. Dan pagi ini Tuhan, biarlah kami mengangkat pujian kami untuk memuliakan dan meninggikan nama-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Boleh berikan tepuk tangan buat Tuhan kita. Come on. Pegang tangan istrimu, pegang tangan suamimu. Peluk anak-anakmu, katakan. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu. Selalu bersyukur sebab cintamu padaku, come on, takkan pernah berubah. Percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih
kasih Tuhan. Hati kami percaya bahwa Engkau pertolongan kami, Engkau gunung batu kami Tuhan. Pagi ini kami kembali Tuhan, memandang salib-Mu, pengorbanan yang berharga Tuhan. Begitu besar kasih-Mu atas kami. Kemanakah aku dapat pergi, menjauhi Roh-Mu yang suci, Kau sahabat dan Kau dekat. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaan-Mu, sungguh mulia dan berharga. Sungguh besar pengorbanan-Mu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang Kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah. Terima kasih Tuhan buat pengorbanan-Mu, buat karya-Mu dalam hidupku. Katakan, kemanakah aku dapat pergi, menjauhi Roh-Mu yang suci, Kau sahabat Kau dekat. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaan-Mu, sungguh mulia dan berharga. Sungguh besar pengorbanan-Mu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang Kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah. Kami bersyukur Tuhan, buat yang telah terjadi, buat yang sedang terjadi dalam hidup kami, dan buat rancangan-Mu atas masa depan kami. Kau sungguh baik Tuhan, karya-Mu
terselami bagiku. Sungguh indah. Mari yang di rumah katakan, sungguh besar, sungguh besar pengorbananmu bagiku. Angkat pujian ini untuk dimengerti. Sungguh besar dan sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Come on, lebih lagi kami mau menyembah Kau. Sungguh indah, sungguh besar, pengorbananmu bagiku. Terlalu untuk dimengerti setiap kali. Kasih-Mu, karya-Mu sungguh indah yang Kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah, sungguh indah, sungguh indah, sungguh indah. Kami mau serukan, sungguh indah. Terlalu dalam untuk kami selami Tuhan. Terlalu dalam untuk kami pahami kasih dan rancangan-Mu, kasih dan karya-Mu Tuhan. Karya-Mu tidak pernah terbatas, karya-Mu indah. Oh, oh, oh. Kau kami sembah dan Kau kami sembah. Oh, seluruh bumi mengangkat pujian, sebab Kau layak, sebab Kau layak Tuhan. Nama-Mu menguasai hidup kami, nama-Mu bertata. Yesus, Kau Raja segala raja, Kau Tuhan yang berdaulat, Kau Tuhan yang memenuhi kami dengan kasih-Mu. Sungguh besar, sungguh besar, sungguh
kebesaran-Mu, kekuatan-Mu di dalam-Mu Tuhan. Ku serahkan hidupku, dengan iman katakan, akui kuasa-Mu. Ku serukan kebesaran-Mu, masa depanku terjaga di tangan-Mu. Kau yang berkuasa, surga bumi, come on, kan menyembah Yesus Raja segalanya. Lebih lagi, Kau yang berdaulat, surga bumi, kan menyembah Yesus. Kau Raja segalanya, Tuhan. Kau yang berkuasa, surga bumi, kan menyembah Yesus Raja segalanya. Kau yang berdaulat, surga bumi, kan menyembah Yesus Raja segalanya. Katakan, selama ku hidup, apapun musimku, ku percaya kebesaran-Mu, kekuatan-Mu di dalam-Mu. Ku serahkan hidupku, akui kuasa-Mu, ku serukan kebesaran-Mu, masa depanku terjaga di tangan-Mu. Masa depanku terjaga di tangan-Mu. Oh, masa depanku terjaga di tangan-Mu. Thank you Lord. Lebih lagi, terima kasih Tuhan. Shalom, salam sejahtera dalam Tuhan Yesus Kristus. Saya ucapkan bagi seluruh jemaat yang ada di rumah. Oleh anugerah Tuhan, hari ini kita boleh bersama-sama kembali beribadah secara online. Nah, rema firman Tuhan hari ini yang saya akan bawa, judulnya adalah Ku Mau Selalu Bersyukur. Ini sebuah rema yang saya dapat ketika waktu menyembah Tuhan dan menyanyikan lagu sebuah judul Ku Mau Selalu Bersyukur. Nah, pertanyaan Bapak Ibu bagi kita semua, kenapa dalam masa sulit-sulit hari ini kita harus selalu mengucap syukur? Jawaban sederhana, karena itu yang Tuhan kehendaki bagi kita semua sebagai orang percaya. Amin. Firman Tuhan berkata, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itu yang Tuhan kehendaki bagi kamu di dalam Yesus Kristus. Ada sebuah statement yang berkata begini, mengucap syukur pada saat doa Anda dijawab, itu adalah hal biasa. Tetapi mengucap syukur di saat doamu belum dijawab, itu adalah iman. Hari-hari ini dalam masa sulit, Tuhan sedang menguji setiap iman kita sebagai orang-orang percaya. Apakah dalam masa sulit ini iman kamu masih tetap bersyukur kepada Tuhan? Atau tidak? Atau bersungut-sungut?
atau engkau menyalahkan orang lain, atau engkau menyalahkan istri, suami, anak-anak, bahkan rekan kerja, bahkan customer dan sebagainya, bahkan juga salahkan Tuhan, mari kita sama-sama koreksi diri. Selama berapa bulan yang kita lewati, tentu tidak enak Bapak Ibu, situasi hari-hari ini. Tapi Tuhan sedang izinkan itu terjadi supaya kita mempunyai iman, mengucap syukur selalu. Nah, ada sebuah ayat firman Tuhan yang saya share pagi hari ini diambil dalam Ibrani 13 ayat 15. Demikian firman Tuhan, sebab itu marilah kita oleh Dia Yesus senantiasa mempersembahkan korban syukur kepada Allah, yaitu ucapan bibir yang memuliakan namanya. Sebab itu marilah kita oleh Dia, oleh Yesus, kita yang sudah percaya Yesus, kita yang sudah di dalam Tuhan, kita yang mempunyai pengharapan oleh Yesus, di dalam Yesus, dikatakan sebab itu marilah kita semua jemaat, dikatakan senantiasa mempersembahkan korban syukur. Senantiasa, selalu, bukan hari ini, besok tidak, lusa tidak, tapi senantiasa, selalu, setiap saat mempersembahkan korban. Korban tidak enak Bapak Ibu, di rumah tidak enak Bapak Ibu, apalagi hari-hari ini engkau bangun pagi maupun juga memberikan waktu untuk Tuhan, tidak enak. Itu namanya korban Bapak Ibu. Nah, tetapi firman Tuhan katakan mari kita mempersembahkan korban syukur kepada siapa? Bukan kepada orang lain, bukan kepada manusia, bukan kepada siapa-siapa, tetapi kepada Allah, kepada Tuhan kita Yesus, sumber berkat, sumber penghiburan, sumber damai sejahtera, yaitu dengan cara gimana? Ucapan bibir yang memuliakan nama Tuhan Yesus. Bukan memuliakan manusia, bukan menyenangkan manusia, tetapi ucapan bibir yang memuliakan nama Tuhan. Dan itu yang Tuhan mau bagi kita Bapak Ibu. Nah, pertanyaan Bapak Ibu, bagaimana kita senantiasa mempersembahkan korban syukur kepada Allah dalam situasi COVID-19 ini Bapak Ibu? Kita sama-sama akan belajar bagaimana sebuah terobosan kehidupan, yaitu kita senantiasa mengucap syukur. Nah, ketika dalam pujian penyembahan, Rema, ada suatu kalimat yang Tuhan taruhkan dalam saya, dalam sebuah peristiwa yang terjadi dalam Yesaya 6 ayat 3 dan 4. Ya, mari kita sama-sama membacakan Yesaya 6 ayat 3 dan 4. Demikian firman Tuhan, dan mereka berseru seorang kepada seorang. Katanya, kudus, kuduslah Tuhan semesta alam, seluruh bumi penuh kemuliaannya. Maka bergoyanglah alas ambang pintu disebabkan suara orang yang berseru itu, dan rumah itu pun penuh dengan asap. Wow, menarik sekali Bapak Ibu. Ketika saya membacakan ayat ini dan saya renungkan, ada sebuah rema yang harus kita lakukan, hikmat, bahkan juga prinsip kebenaran yang kita lakukan sehingga kita mengalami sebuah terobosan ya Bapak Ibu. Nah, saudara, jemaat Tuhan yang saya kasihi, kalau kita perhatikan di ayat ini, kata ketika orang itu berseru seorang kepada seorang, berarti antara teman satu sama lain, antara orang satu sama lain. Nah, kalau dikatakan juga, kalau di rumah sedang dikarantina, kita suami dan istri saling berseru satu sama lain, saling membicarakan. Bahkan juga orang tua dan anak saling membicarakan. Atau juga Bapak Ibu punya komunitas kompak dengan share group dan juga teman-teman dimanapun, saling membicarakan lewat WA, lewat telepon, saling berseru satu sama lain. Nah, pertanyaan apa yang mereka serukan? Nah, di sini dituliskan bahwa mereka tidak membahas tentang masalah-masalah. Mereka tidak bahas masalah bisnis, mereka tidak membahas tentang masalah ketakutan, mereka tidak membahas tentang khawatir, bahkan membahas tentang virus corona, mereka tidak membahas berita-berita hoaks yang melemahkan iman mereka.
Tetapi yang mereka serukan adalah ditulis ini, ya. Mereka serukan kudus, kuduslah Tuhan. Mereka serukan adalah pujian dan pengagungan kepada Tuhan Yesus. Haleluya Bapak Ibu. Ini yang dituliskan dalam cerita ini Bapak Ibu. Nah, lalu Alkitab menuliskan ketika mereka berseru, apa yang terjadi Bapak Ibu? Ya, yang terjadi ambang pintu goyang. Alas ambang pintu goyang ketika mereka berseru. Akibat dari mereka berseru, kudus, kuduslah Tuhan, naikkan syukur kepada Tuhan, maka akibatnya ambang pintu goyang. Alas ambang pintu apa itu? Itu adalah alas itu berbicara tentang fokus, fondasi. Sebuah rumah tanpa fondasi tidak mungkin kuat. Nah, alas itu berbicara basic dasar. Nah, ketika mereka berseru dikatakan rumah itu goyah. Wow, dipenuhi kemuliaan nama Tuhan. Bumi penuh kemuliaan nama Tuhan. Apakah Bapak Ibu mengalami hal ini? Saya percaya. Saya aminkan ini juga bagi seluruh jemaat. Ketika kita datang berseru, kita naikkan syukur, katakan kudus, kudus Tuhan, pasti itu akan terjadi juga. Nah, apa hikmat rema yang Tuhan kasih dari cerita ini, yang kita harus praktekkan dalam prinsip kebenaran ini? Ya, hikmat rema yang saya dapat yaitu, waktu kita berbicara dengan orang lain, marilah kita membicara kata-kata yang membangun. Kata-kata yang menyembah kepada Tuhan, kata-kata yang memuji Tuhan, kata-kata yang mengagungkan Tuhan, kata-kata yang naikkan syukur kepada Tuhan. Ada dua hal yang bisa kita lakukan dari ayat ini, konteks tentang tema mengucap syukur selalu dalam situasi COVID-19. Yesaya 6:34, rema yang kita dapat, yang kita harus lakukan yaitu pertama. Yang pertama Bapak Ibu, mari saya mengajak kita sama-sama mempraktekkan menyerukan. Menyerukan yang pertama yaitu membicarakan kepada orang lain hal-hal yang baik. Sekali lagi, menyerukan, membicarakan kepada orang lain hal-hal yang baik. Ya, artinya apa Bapak Ibu? Kita harus sering membicarakan kepada siapapun. Kalau Bapak Ibu di rumah, suami dan istri, mari kita membicarakan kebaikan Tuhan, perbuatan Tuhan yang ajaib dan dahsyat dalam rumah tangga kita. Kalau hari-hari ini kondisi ekonomi sedang lemah, bisnis sedang merosot, bahkan juga dalam pergumulan, mari kita jangan bahas itu. Yang kita bahas adalah Tuhan Engkau baik bagi keluargaku. Tuhan Engkau ajaib, Engkau baik, Engkau melindungi bahkan menjaga bisnis usahaku. Tuhan Engkau baik. Dan Engkau mulai berkata bahwa bagi Tuhan tidak ada mustahil. Bisnisku pasti Tuhan tolong, pulihkan. Bahkan juga sebagai masyarakat Indonesia, kita mulai katakan bahwa Indonesia penuh kemuliaan nama Tuhan. Pemerintah, bahkan para pejabat, bahkan juga medis, semua sedang 24 jam bekerja melawan COVID-19. Kita katakan bahwa Tuhan lindungi mereka. Nah, bahkan kota, keluarga, dimanapun kau berada, katakan bahwa Tuhan Engkau yang mengawal kota, bahkan keluarga Engkau menjaga kami semuanya Bapa. Itu yang Tuhan mau kita berseru satu sama lain. Ya, memperkatakan mujizat, memperkatakan iman. Nah, seperti juga yang Tuhan berfirman dalam Kejadian 1 ayat 1 dan 2, ya. Pada waktu itu Allah menciptakan bumi, masih gelap, gelita, tapi apa yang terjadi? Allah berfirman, ya, yang gelap jadilah terang. Jadilah terang. Allah berfirman, Allah katakan, ya, dia mengatakan, dia berseru menyerukan bahwa dengan iman bahwa ya dikatakan gelap jadilah terang. Nah, begitu juga hari-hari situasi yang sulit Bapak Ibu. Saya percaya, mari ketika kita dengan iman kita bersyukur, menyerukan hal-hal yang baik, menyerukan hal-hal yang membangun iman kita, menyerukan menyampaikan pesan-pesan bahkan juga firman Tuhan, janji-janji Tuhan. Dan saya percaya itu yang Tuhan kehendaki bagi kita. Amin Bapak Ibu.
Mari kita bersuruh kepada orang lain membicarakan hal-hal yang baik, membangun orang lain. Di keluargamu, komunitas manapun, Tuhan mau itu kita lakukan. Dan yang kedua Bapak Ibu, saya pelajari ya, yaitu menyerukan, yang kedua yaitu menaikkan pujian penyembahan, naikkan pengagungan kepada Tuhan, berseru kudus kudus Tuhan. Ucapan bibirmu mempersembahkan korban syukur senantiasa kepada Tuhan. Yang kedua, ketika Bapak Ibu ya, yang tadi pertama Bapak Ibu membicarakan hal yang baik, yang menguatkan satu sama lain, katakan perbuatan Tuhan ajaib. Dan kedua, mulai ya bangun mesbah doa dengan mengorbankan waktu, memberikan hidupmu, memberikan waktu bersama keluarga, membangun mesbah doa. Untuk apa? Untuk ya menyerukan, menaikkan pujian penyembahan, menaikkan pengagungan kepada Tuhan. Berseru kudus, kuduslah Tuhan. Tuhan penopang perlindungan bagi keluargaku. Tuhan pengawal bagi kota dan keluargaku. Tuhan mengawal menjaga bangsa Indonesia. Nah, itu yang prinsip yang kita lakukan ya. Ya, kalau tadi di Ibrani 13 ayat 15 berkata juga bahwa sebab itu marilah kita oleh Dia senantiasa mempersembahkan korban syukur kepada Allah, yaitu ucapan bibir kita yang memuliakan nama Tuhan. Ya, yang Tuhan mau, mari Bapak Ibu, hari-hari ini kita mengucapkan dengan bibir kita, memuliakan nama Tuhan. Bukan kata-kata yang tidak membangun, bukan ucapan bibir yang menjatuhkan, menjelekkan satu sama lain, sehingga iman kita melemah karena dengan perkataan yang tidak membangun. Ada sebuah kesaksian Bapak Ibu, berapa hari ini, ada sebuah jemaah, seorang pengusaha, dia datang minta mendoakan dan kemudian saya mengkonseling. Dan ketika dalam konseling itu saya mendengarkan masalah yang dia terjadi. Apa yang terjadi Bapak Ibu dalam pengusaha ini, saya tidak sebut namanya. Tapi dia menceritakan dari Januari sampai juga hari ini Bapak Ibu, dia ditipu. Bayangkan dalam situasi masa sulit ini dia melakukan bisnis, bekerja sama dengan customer temannya. Tapi temannya itu melakukan tindakan hal yang jahat, yaitu menipu dia. Uang yang digunakan itu cukup besar juga Bapak Ibu. Dan saya mendengarkan peristiwa itu dan saya mengerti apa yang dia alami dalam situasi yang sulit ini. Orang sudah sulit, dia juga dalam masalah keuangan, tetapi juga masih ada orang yang membohongi, bahkan membuat jahat, menipunya. Dan apa yang terjadi? Saya mendengarkan dan saya katakan, dalam situasi ini, bro, apa yang kau alami dan kau lakukan bagi Tuhan? Dan dia sederhana menjawab Bapak Ibu, Pak Oni, ketika saya sebagai bisnismen kecewa, tapi yang saya lakukan, saya ingat kebaikan Tuhan. Kalau tahun kemarin Tuhan tolong saya percaya tahun ini juga Tuhan tolong saya. Dan saya cuma melakukan yaitu saya bersyukur. Dan dia katakan, ketika saya bersyukur, saya ingat orang itu, ya ada perasaan hati tidak marah dia, tetapi dia memberikan solusi. Dan dia tidak marahin, bahkan dia tahu kondisi daripada teman dia, customernya yang mungkin sedang membutuhkan uang. Tapi pada waktu itu dia sedang menabur. Dan puji Tuhan, dia mengampuni teman customernya. Dia memperkatakan hal-hal yang baik. Dan dia katakan bahwa keluargamu diberkati. Dan saya mendengarkan kabar baik, mendengarkan cerita itu, dan saya terharu Bapak Ibu. Dalam situasi sulit, orang masih berbuat jahat, tetapi yang dia lakukan sederhana. Dia mengucap syukur. Itu iman dia. Dan puji Tuhan, ketika di akhir daripada konseling itu, dan dia minta didoakan, yaitu usaha bisnis baru. Ternyata dari peristiwa yang dia ditipu dan dikecewakan, ternyata di balik itu Tuhan sedang mempersiapkan berkat yang baru Bapak Ibu. Berkat apa? Dia dipersiapkan modal dan membuka usaha laundry, usaha yang baru, dan dia percaya dengan iman ini adalah jalan Tuhan yang Tuhan percayakan bagi dia. Dan saya mendoakan dia dan saya katakan firman Tuhan yang saya juga dapat ini bagikan bagi dia. Dan puji Tuhan, asap kemuliaan Tuhan, pertolongan Tuhan tepat pada waktunya.
asalkan kita tetap bersyukur Bapak Ibu. Nah, dari hal yang saya share firman Tuhan hari ini Bapak Ibu, marilah kita selalu mengucap syukur senantiasa bagi Tuhan. Tidak ada kata-kata lain yang sangat sederhana hari-hari ini, kita tetap bersyukur bagi Tuhan. Saya berdoa untuk jemaat dan saya simpulkan kebenaran firman Tuhan hari ini. Ku mau selalu bersyukur di masa sulit, masa COVID-19 ini. Yang pertama Bapak Ibu, mari menyerukan, membicarakan kepada orang lain keluargamu hal-hal yang baik. Perkatakan janji Tuhan dalam keluargamu, itu yang Tuhan mau. Dan kedua, menyerukan tentang menaikkan syukur, pujian, penyembahan, pengagungan, kudus-kuduslah Tuhan, sebab itu yang Tuhan mau. Nah, ketika kita melakukan dua hal ini Bapak Ibu, di Alkitab menuliskan bahwa ya, apa yang terjadi, asap kemuliaan Tuhan, bumi penuh kemuliaan Tuhan, keluargamu penuh kemuliaan Tuhan, bisnis usahamu penuh kemuliaan Tuhan. Asap kemuliaan Tuhan berbicara apa? Asap campur tangan Tuhan dari surga akan memberkati keluargamu. Asap pertolongan Tuhan akan turun memberkati keluargamu, memberkati kota, memberkati bangsa Indonesia. Dan saya percaya berkat-berkat asap dari surga, asap pertolongan Tuhan, mujizat itu akan terjadi. Badai ini kita akan bisa lewati dan ada kekuatan yang menyertai kita. Dan asap kemuliaan nama Tuhan, bumi penuh kemuliaan Tuhan, keluargamu penuh kemuliaan Tuhan, itu akan terjadi bagi kita semuanya. Amin Bapak Ibu, saya berdoa untuk seluruh jemaat. Bila hari-hari ini situasi yang sulit, tetap selalu mengucap syukur. Kita berdoa. Aku berdoa untuk seluruh jemaat Tuhan. Biarlah Tuhan kebenaran firman Tuhan yang sederhana hari ini kita praktek. Di dalam situasi masa-masa COVID-19 ini, kami sepakat selalu bersyukur senantiasa, menyerukan, memperkatakan kata-kata yang baik bagi orang-orang yang di sekitar kami Tuhan. Dan juga menyuruhkan, menaikkan pujian pengagungan bagi Tuhan. Sebab itu yang Kau kehendaki. Ucapan bibir yang memuliakan nama-Mu Tuhan. Dan hamba berdoa Tuhan, usaha bisnis mereka, keluarga mereka diberkati. Situasi apapun yang mereka sedang gumulkan, Tuhan berkati mereka. Asap kemuliaan Tuhan memberkati mereka. Di mana asap pertolongan Tuhan akan tercurah bagi bisnis-bisnis mereka. Asap kemuliaan Tuhan yang sakit disembuhkan di dalam nama Yesus Tuhan. Bahkan kota, bangsa, keluarga dilindungi, dijagai Tuhan. Terima kasih Tuhan, hamba memberkati di dalam nama Tuhan Yesus. Terima dengan iman, yang percaya sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Ku mau selalu bersyukur